Nggak sempat ya. Nah, jadi ibadah nomor 1, kuliah nomor 2 lah ya. Jadi saya duluin bisa tarawih dulu lah, walaupun tarawihnya di rumah. Karena kalau ikutin tarawih di masjid, kayaknya setengah jam 8 gak kekejar ya. Jadi udah rada tenang, udah sholat segala macam. Terus kemudian kita masuk di materi berikutnya. Ini nanti tentang closure, bentuk penerapan atau lanjutan dari materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita mainannya sama one letter maniform. Gitu. Penggunaan warnanya juga cuma hitam dan putih. Nah, nanti di materi ini ada eksperimen lain lah. Ketika teman-teman menggunakan huruf tertentu gitu, untuk menciptakan daya tarik dan anatominya nggak lengkap, ini masih bisa disajikan. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, kelihatan? Oke, kelihatan ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas soal Gestalt teori ya gitu. Jadi dalam Gestalt kan nanti akan banyak jenisnya ya. Ada closure, ada figure ground, similarity, terus proximity dan seterusnya gitu. Nah, kita ambil hanya dua jenis saja dari Gestalt teori, yaitu closure dan figure and ground. Yang materi ini sudah teman-teman dapat waktu itu di mata kuliah desain visual dasar dan DKV 1. Cuman bedanya di mata kuliah di VD dan DKV 1, Gestalt diambil untuk teman-teman meng-create image-image tertentu gitu. Nah, kalau misalkan di tipografi terapan, Gestalt digunakan untuk teman-teman bisa meng-create si huruf-huruf ini. Jadi kita akan coba menggunakan closure dan figure ground, tapi di ranahnya tipografi atau di ranahnya penggunaan huruf. Oke, sebagai pengantar bahwa di sini saya tulis bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk melihat objek, kemudian mengolah informasi dari objek visual dan menafsirkan objek tersebut. Maka kemampuan menafsirkan objek visual setiap orang ini memiliki perbedaan. Tergantung teman-teman bagaimana aspek kognitif yang dimiliki serta bagaimana visual yang telah didapatkan. Oke, di paragraf selanjutnya juga saya tulis nih. Otak manusia memiliki kemampuan untuk menyederhanakan objek-objek visual yang masuk melalui indera penglihatan kita. Maka melalui teori Gestalt dilahirkan sebuah konsep yang mendasar dalam menyederhanakan kompleksitas visual, yaitu dengan cara membuat kelompok-kelompok tertentu atau disebutnya two group atau membuat pemisahan two ungroup gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal baca di situ, saya kasih catatan ya di bagian bawah. Aspek kognitif meliputi potensi intelektual dan seterusnya. Oke, di sini ada Gestalt teori nih gitu. Ada principle of visual perception gitu. Jadi ada closure, ada proximity, hubungan kedekatan, ada continuation gitu. Lalu ada similarity, ada kesamaan bentuk, maka huruf tadi bisa digantikan gitu ya, maksudnya gitu. Lalu ada figure and ground. Figure and ground ini nanti juga kita ambil nih dalam materi ini. Jadi ada closure dan ada si figure and ground. Untuk proximity, continuation, dan similarity kita tinggalkan dulu. Jadi hanya dua ini aja yang kita pelajari. Lalu seperti apa closure itu? Kita lihat di sini. Prinsip ini mengatakan bahwa otak manusia akan berusaha mendefinisikan objek yang dilihatnya menjadi objek yang terdekat dengannya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada contoh di samping USA, ya, karena mata kita sebetulnya lebih cepat menangkap kontur atau shape tertentu di huruf ini, yang terbaca adalah U sama A, karena warnanya hitam ya. Gitu. Tapi ketika ada pemotongan di situ, di bagian anatomi huruf U dan A, maka muncul tuh, gitu. Kita bisa membentuk si huruf S ini tanpa kita harus
memberikan warna hitam di situ. Kalau misalkan si huruf S ini juga diberikan warna hitam, maka ada kemungkinan juga menjadi nggak kelihatan tuh, gitu. Karena bagian close counternya terpotong dengan huruf U dan huruf A. Nah, ini bisa disiasati dengan salah satu teori Gestalt, yaitu closure tadi. Nanti ada bentukan lain nih, sama-sama menggunakan kata UI, sama-sama menggunakan susunan huruf USA gitu, tapi tidak dengan huruf, gitu, tapi dengan image tertentu. Bisa. Kira-kira apa yang paling berkaitan dengan USA atau Amerika misalnya? Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan bagian close counter yang ada di huruf A digantikan dengan benderanya mungkin. Oke, selanjutnya, closure juga bisa didefinisikan sebagai penutupan bentuk. Jadi suatu objek akan dianggap utuh walaupun bentuknya tidak tertutup sepenuhnya. Ini banyak dipakai sama logo-logo tertentu ya, kayak misalkan yang panda ini, terus kemudian yang zebra. Ini kan bentuknya sebenarnya nggak utuh gitu. Lalu yang beruang ini juga tidak digambarkan secara utuh, gitu, tapi kita melihatnya menjadi satu kesatuan yang full gambar gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan closure nanti. Tapi adanya di image. Nah, ini ada figure and ground. Jadi tidak hanya prinsip closure, teman-teman nanti bisa menggunakan prinsip figure ground yang dapat dipakai, yang bisa diartikan juga sebagai hubungan yang memisahkan bidang positif dan negatif. Cara ini merupakan hal yang lazim ketika manusia menafsirkan objek dengan cara memisahkan objek dengan latar belakangnya. Atau kalau di mata kuliah desain visual dasar dan di KV1 disebutnya mengkonstruksi visual melalui pendekatan positif dan negatif. Masih ingat ya? Yang teman-teman gambar kucing dan seterusnya tuh. Nah, ini ada contoh satu biola ya. Shape-nya si biola berwarna hitam, tapi di kanan kirinya itu ada wajah dua orang laki-laki. Tapi kalau kita ngelihatnya sepintas, ya dia kayak bentuknya biola yang gemulai gitu ya. Ada juga yang seperti ini figure and ground-nya. Jadi ada satu buah pohon besar, terus bentuk batang pohon dan rantingnya itu membentuk sebuah image tambahan di samping kiri dan kanan. Ada gorila dan ada si singa. Dan di bagian bawahnya juga ada si ikan tuh, ada 2 biji di situ. Ini kalau misalkan diaplikasikan ke dalam sebuah wujud gambar, closure dan figure and ground. Oke, ketika Gestalt teoris diaplikasikan pada keilmuan tipografi, jadinya seperti apa? Kita akan lihat. Jadi memanfaatkan anatomi yang ada di huruf ini. Ada open counter di situ yang kemudian digantikan sama anjing ya. Anjing yang melonglong gitu loh. Apa sih? Kan dia ke atas gitu ya. Atau di sini juga ada poster dari Fiat Group, ada huruf R, terus kemudian ada anak kecil yang dia lagi megang balon, balonnya menggantikan si close counter di huruf R. Nah, 2 contoh tadi kalau misalkan teman-teman menggunakan 1 atau 2 huruf lah gitu. Nah, kalau dalam bentuk kata seperti apa? Nah, di sini ada kata mouse yang kalau misalkan diartikan ya tikus lah gitu ya. Maka di sini ditambahkan nih, maknanya jadi diperkuat gitu. Kata mouse kemudian maknanya diperkuat, dia menambahkan image di situ dengan membuat figure and ground. Logiknya huruf M, O, U, S
terutama di 3 huruf tengah ya, O, U, dan S ini anatominya benar-benar kepotong gitu. Tapi masih terbaca ya, masih terbaca keseluruhannya tuh. Bagian close counter yang ada di huruf O dimanfaatkan untuk menjadi bagian telinganya si tikus ini. Lalu jiraf atau jerapah juga memanfaatkan kedekatan antara huruf R dengan A. Di situ ada ruang, dimanfaatkan sama dia untuk memasukkan si image leher jerapah sampai dengan bagian kepala. Jadi nambahin maknanya. Maknanya semakin diperkuat gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti bikin sebuah kata naga misalkan, berarti teman-teman harus memikirkan nih, apakah dia mau diklosur dengan badan naga yang utuh sehingga tulisan naga setengahnya terpotong, atau teman-teman mau memanfaatkan ruang-ruang di antara hurufnya. Misalkan huruf N bisa dimanfaatin tuh, ada close counter 2 kan ya, atas sama bawah, teman-teman bisa memanfaatkan untuk menjadi wajahnya naga dari samping, menghadap ke atas atau ke bawah. Jadi nambahin maknanya semakin diperkuat. Atau punya kata ular misalnya. Kira-kira apa yang teman-teman bisa kreasiin di kata ular? Hurufnya uppercase semua. Bisa manfaatin huruf U-nya kan? Ada area juga di situ yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, contohnya kayak ini. Dengan memotong bagian huruf N, kemudian memanfaatkan area close counter di huruf S yang bagian atas dan area close counter yang ada di bagian bawah. Jadi seperti ular yang melingkar tuh, menghadap ke atas. Tapi nggak harus seperti ini ya, teman-teman bisa mengkreasikan macam-macam nih, bisa di huruf K sama E-nya mungkin. Lalu ada kata one, yang maknanya adalah 1 gitu ya, angka. Di sini dia manfaatin ada angka 1 di situ dan kemudian juga di closure area antara huruf O dengan angka 1 dibentuklah huruf N di situ. Ini juga ada dog ya, atau anjing. Juga dia memanfaatkan area open counter di bagian huruf G di bawah. Kemudian ini juga ada space. Jadi huruf P sama huruf C-nya memotong bagian huruf A dan E. Ini juga di closure, basic. Anatominya tidak lengkap, hanya anatomi yang khas saja yang masih dimunculin kan. Huruf A juga nggak ada soldernya, huruf S cuman mempertahankan spinnya, huruf C juga nggak pakai terminal. Cuman bagian lengkung tadi sama 1 dot di situ. Lalu ada ini juga menarik nih. Ting. Lalu ada white and black. Ini juga salah satu poster yang saya ambil nih. Lalu yang paling banyak bikin poster-poster dengan Gestalt teori itu Helvetica ya gitu.
terus kemudian Swiss Bell. Jadi banyak bikin poster yang dia nggak pakai sama sekali ilustrasi, justru dia manfaatin area-area yang ada di sekitarnya gitu dengan gestalt teori. Juga ada charts. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan closure atau melakukan figure and ground, antara kata yang teman-teman gunakan dengan objek tertentu yang mengclosure atau di figure ground harus memperkuat maknanya ya. Jadi harus ada kaitannya tuh. Kalau misalkan nanti teman-teman memilih ya sepak bola misalkan kata yang digunakan, berarti teman-teman harus menggunakan image atau huruf tertentu untuk di closure atau di figure and ground yang berhubungan dengan si sepak bola. Jangan terlepas nih, jangan terlepas satu sama lain. Jadi untuk memperkuat maknanya. Ini salah satu tugasnya mahasiswa semester udah lama nih ya, gitu yang Sri Lanka ini. Jadi ada kata Sri Lanka, terus kemudian identiknya dengan gajah, dimasukin di situ. Ini ada contoh lagi, 7, ada angka 7 di situ. Lalu ada kata open, di bagian open counternya diganti dengan pintu yang terbuka. Lalu ada kata out, di mana bagian anatominya ada yang keluar dari konstruksi anatomi aslinya. Story, menghilangkan bagian-bagian tertentu dari anatomi hurufnya. Ini salah satu contoh-contoh bentuk closure dan figure ground yang diaplikasikan ke logo. Nah, untuk project ini nanti final art-nya juga dikerjakan secara digital. Dan usahakan teman-teman membuat tugas ini menggunakan software yang basisnya adalah vektor. Boleh Adobe Illustrator, boleh CorelDRAW. Kalau misalnya pakai Photoshop, ya dikhawatirkannya pinggirannya si huruf tadi, apa namanya ya, bentuknya kayak pixel gitu ya, kayak kotak-kotak gitu. Maka baiknya sih pakai software yang basisnya vektor aja. Kalau di Adobe Illustrator kan teman-teman nanti bisa mematikan hurufnya. Jadi ketika hurufnya udah ditulis, huruf tadi bisa kita matiin tuh, sehingga bisa kita kreasiin. Sama kalau nggak salah di Corel juga bisa kayak begitu. Tapi kalau di Photoshop kan, ya teman-teman harus matiin tadi jadi flatten image gitu ya. Hurufnya sudah mati, kita nggak bisa ngerubah struktur anchor-nya tuh, apa namanya ya, titik, dan kita mau bikin garis lengkung di Adobe Photoshop rada susah ya. Tapi kalau di Illustrator atau CorelDRAW masih mudah, masih gampang. Nah, sebelum kita masuk ke tugas yang final art ini, kita masuk di sini dulu. Di asistensi yang teman-teman lakukan di minggu depan. Yang pertama, nanti teman-teman membuat 10 alternatif ya, yang dikerjakan pada satu lembar kerja digital. Oke. Nah, nanti dari 10 alternatif yang teman-teman bikin, nanti hanya dipilih 2 aja yang dijadikan final art. Jadi 10 yang diambil hanya 2 untuk area final art. Warnanya nggak harus hitam, tapi teman-teman boleh menggunakan warna yang lain. Yang terpenting warna pokoknya putih ya. Jadi teman-teman mau hitam putih boleh, hitamnya diganti merah boleh, atau apapun. Pokoknya hanya 2 warna aja. Lalu formatnya adalah portrait untuk asistensi. Nanti saya contohin nih.
Kemudian dikerjakan secara digital dan diasistensi minggu depan. Kata yang teman-teman pakai bebas, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris. Maksimal 2 suku kata. Tadi, teman-teman mau menggunakan kata bola, boleh. Menggunakan kata sepak bola juga boleh. Jadi boleh menggunakan kata berbahasa Indonesia, boleh menggunakan kata berbahasa Inggris. Maksimal 2 suku kata. Misalkan teman-teman nanti membuat kata air, misalkan. Dipilihlah kata air. Kira-kira buat menstimulus teman-teman nih. Kira-kira teman-teman akan meng-create kata air ini dengan materi closure seperti apa? Ada yang bisa ngasih masukan? Saya coba stop sharing yang ini dulu. Saya masukin ketika di closure, kira-kira teman-teman mau memberikan tambahan apa di sini? Teman-teman mau nambahin apa gitu? Di bagian A-nya, Pak. Di bagian A-nya kan ada sebutannya apa saya lupa, Pak, yang lubangnya itu jadi bentuk kayak air netes gitu, Pak. sini ya. Iya.
atau hurufnya didempetin antara A, I, dan R, sehingga kan punya ruang yang bisa kita closer. Kalau ini kita dempetin, ini kita dempetin. Ini kita pakai uppercase, ini kalau kita jadiin lowercase, berarti ditambahin ada dot. Jadi kalaupun hurufnya dempet, masih terbantu nih. Huruf ini masih terbantu karena dia punya dot. Jadi misalkan nanti huruf A-nya jadi di sini, huruf R-nya jadi muncul di sini. Nah, ini kan ada area nih. Nah, ini bisa kita buat seperti tetesan air. Oke, kita coba lagi yang lain. Fire misalkan. Ada kata fire. Banyak nih area yang bisa teman-teman closure dengan
Di bentuk si api ini untuk memperkuat kata fire tadi supaya maknanya makin kuat, bisa kita taruh di sini. Di sini ada area nih antara huruf antara huruf R dengan si huruf E. Maka bisa juga dimanfaatin. Nah, ini contoh yang bisa teman-teman nanti kerjakan ya. Tidak harus selalu di bagian open atau close counter gitu ya. Nggak harus di bagian ini atau di sini, gitu. Tapi bisa memanfaatkan kedekatan dua huruf tadi. Atau teman-teman nanti tidak menggunakan image tertentu untuk menguatkan maknanya. Misalkan menggunakan kata fire dan teman-teman mau melakukan closure dengan kata api misalkan. Fire dan api. Bisa juga. Jadi ada kata fire dengan kata api. Yang keduanya ini nanti bisa teman-teman closure. Jadi huruf si fire tadi dirapetin sehingga teman-teman punya area untuk nulis kata api di dalamnya. Nah, untuk asistensi nanti, anggaplah ini area bidang asistensinya teman-teman. Jadi nanti buatlah di sini jadi total di sini semua nanti ada 10. Ya, mungkin ada kata api, ada kata bola, pistol, apalagi ikan mungkin, dan lain sebagainya yang total ada 10 kata di satu lembar ini. Nah, untuk tugas yang closure ini, teman-teman boleh menggunakan huruf yang sudah ada atau huruf yang sudah teman-teman punya terinstall di PC atau di laptopnya. Jadi tidak meng-create huruf kayak kemarin yang bebas-bebas saja gitu ya. Jadi untuk huruf juga silahkan pilih huruf yang memang mau teman-teman closure.
pastikan huruf tadi tebal. Kalau mau melakukan closure atau figure ground, huruf tadi harus tebal. Helvetica tebal tuh. Atau Helvetica. Ada yang namanya Hettensweger. Terus kemudian Arial Black. Ini yang paling gampang nih, ada semua. Impact. Bauhaus. Dan lain sebagainya. Yang kesemuanya anatominya tebal. Kalau anatominya tebal, enak banget buat di closure atau di figure ground. Gitu. Jadi untuk asistensi minggu depan ada 10 kata dalam satu lembar kertas yang teman-teman buat secara digital. Oke, ini dulu ya. Di 10 alternatif dikerjakan di satu lembar kerja digital. Teman-teman boleh pakai format A4 gitu ya, di 150 dpi. Kalau usah pakai 300, 150 cukup. Nanti di JPEG, kemudian dijadiin satu file asistensi untuk satu kelas semuanya. Jadi ada 49 ya. Dalam satu file PDF tadi ada 49 karya yang nanti di minggu depan saya pilih ada 2 untuk dijadiin karya final art. Jadi ini saya kasih catatan ya. Yang 6 kata yang digunakan bebas Indonesia atau bahasa Inggris. Boleh kata benda, kata sifat apapun. Maksimal 2 suku kata. Oke, sampai sini ada yang mau teman-teman tanyakan berkaitan soal materi closure atau di Gestalt teori? Pak, saya Wisisma Makuta mau bertanya. Yuk. Untuk ukurannya bebas juga, Pak? Iya, area lembar kerjanya aja yang penting berukuran A4 150 sampai 300 dpi. Jadi ntar tinggal disesuaikan aja. Untuk ukuran per satu kata itu disesuaikan aja. Yang penting muat dalam satu lembar aja. Supaya nanti nggak terlalu banyak yang dikirim ya. Nah, nanti pada saat final art baru ditentukan di kertas ukuran berapa teman-teman bikinnya. Baik, terima kasih, Pak. Yuk. Mas Ken. Mas. Cari ini dong, jatuh nih. Duh. Yuk, selain Wisista. Ini nanti saya share di grup ya. Saya coba buka AI deh. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk pewarnaan itu BW atau gimana, Pak? Boleh berwarna? Oh, boleh berwarna ya? Boleh. Tapi digital kan, Pak ya? Betul, digital. Langsung dikerjakan digital aja. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya buka AI deh. Jadi teman-teman pilih A4.
atur di medium aja. Nanti tinggal di create outline, hurufnya jadi mati kan, di ungroup. Nah, teman-teman bisa misalkan nggak butuh kan tinggal dibuang aja tuh. Tinggal dempet-dempetin. Ini misalkan ya, nanti tinggal teman-teman rapiin aja wujudnya mau bentuk apinya. Atau mau dimanfaatkan di sini juga bisa. Memanfaatkan area di sini juga bisa, dan masih banyak pengembangan yang lain.
Kalau kita nggak pakai ini, teman-teman bikin lagi. Create outline, ungroup. Ini juga bisa. Karena mengerjakannya buru-buru, jadi sebagai gambaran aja. Nanti teman-teman juga bisa bikin yang lebih bagus lagi. Terus mau diganti warnanya jadi merah juga nggak apa-apa. Kalau nanti misalkan teman-teman mau bikin warnanya backgroundnya hitam, ya nanti tinggal di blok. Karena kan kertasnya putih, jadi harus dibikin background yang seperti ini, dikotakin aja. Ini kan muat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti bisa dibagi 2. Pokoknya teman-teman bikin si closure ini 1 lembar A4 aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Apa nih? Ada yang chat. Pak yang bertanya, berarti kalau untuk asistensi boleh di A4 ya? Iya, boleh di A4. Di lembar kerja A4 maksudnya. Boleh, boleh. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Oke. Kalau untuk misalnya nggak jelas gitu Pak, misalnya API kayak yang Bapak
tulis gitu terus tapi gambarnya itu kayak siluet gambar kuburan gitu. Bisa boleh nggak Pak? Boleh. Katanya apa? Kata yang dipakai apa? Api kayak Bapak gitu terus di bawahnya tuh ada gambar kuburannya gitu misalnya. Oh, boleh. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah ini, saya bikin Indonesia kayak makin kelihatan Indonesianya ya. Ini saya ganti nih apa namanya ini. Saya hilang-hilangin aja dulu nih. Jadi Indonesia, N-nya saya closure, di bagian anatomi huruf O, ya saya kasih siluetnya burung Garuda atau burung elang. Oke, sampai sini ngerti ya tentang cara kerja si materi closure type ini. Yuk, ada lagi yang mau ditanyain, silakan. Belum.
Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini saya kirim. Tapi sebelumnya saya coba absen dulu. Siti Sawiyah ada? Siti Sawiyah? Tidak ada. Faris Tarini? Faris Tarini? Tri Haryanto? Muhammad Rizky Fauzia? Amelia Nasya? Hadir, Pak. Alda Fadimas? Hadir, Pak. Syahrul Hidayat Azhara? Hadir, Pak. Nur Syahbani? Hadir, Pak. Muhammad Aldi? Hadir, Pak. Erwin Dwi Yatama? Andre Bagaskara? Sana Balkis? Hadir, Pak. Giovanka? Hadir, Pak. Andika Yusuf? Dewi Hoirunisa? Dewi hadir, Pak. Yuniarti Dewi? Hadir, Pak. Siti Nurlela? Hadir, Pak. Cevia Sarma? Hadir, Pak. Agi Santika? Agi Santika? Bagas ada. Mana Bagas? Ya udah, Agi Santika nggak ada ya? Siva Farani? Hadir, Pak. Terus kemudian Muhammad Hilmi? Muhammad Hilmi Arisandi? Tidak ada. Putra Aldi Pratama? Hadir, Pak. Raffi Setiawan? Hadir, Pak. Anes Prita Harisnu? Hadir, Pak. Asepta Nugraha? Hadir, Pak. Budi Sentoso? Tidak ada. Alfarizi Amri? Tidak ada. Dimas Miftahul Huda? Arif Hidayat? John Heru? Hadir, Pak. Erda Maulana? Hadir, Pak. Muhammad Akmal? Muhammad Kahfi? Hadir, Pak. Rina Meidiana? Ada? Terus kemudian Bayu Gito Prasetyo? Hadir, Pak. Muhammad Geri? Hadir, Pak. Muzakir Abdul? Hadir, Pak. Kemudian Syahrul Maulana? Hadir, Pak. Aprilia Juwana? Hadir, Pak. Rizky Erianto? Hadir, Pak. Rian Afrizal? Hadir, Pak. Anandita Puspa? Ridwan Shah? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Dodi? Muhammad Faik? Hadir, Pak. Hadir. Yolanda Widya? Hadir, Pak. Ervan Alpandi ada? Amelia Putri? Kemudian Radika Zulham? Hadir, Pak. Fitri Dwianti? Hadir, Pak. Bangkit Prasetyo? Wisista Makuta? Ada ya?
Dian Puspalukita. Cindy Rana. Hadir, Pak. Gustian Aldi. Hadir Pak. Khairul Fajar. Hadir Pak. Retno Pamuji. Hadir, Pak. Aulia Fahrani. Hadir, Pak. Robi Yuliansyah. Denar Santosa. Hadir Pak. Ruby Dekariansah. Ini Siti Sawia ada ya, Siti Sawia. Setelah Siti, Faik Al-Hakim. Ya, hadir Pak. Ya. Faik ada. Terus Dodi Noviansa. Oke, ada. Kemudian Yolanda Widya. Yolanda Widya ada. Oke, ada lagi. Muhammad Faik ada. Bagaskara. Bagaskara Andre itu nama lengkapnya siapa? Andre Bagaskara. Oke, udah semua? Dia Pak. Sudah semua, saya simpan. Oke, sudah 4. Ini materinya saya kirim. Nanti mohon dicek. Oke, materi udah saya kirim. Nanti contoh-contohnya juga saya kirim yang tadi dibikin supaya teman-teman ada gambaran. Kemudian jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sampai ketemu minggu depan di jadwal asistensi closure and figure ground materi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.